Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari ini kita berada dalam minggu-minggu Natal, minggu pengharapan di tengah banyaknya tantangan. Negara kita sedang memasuki masa-masa yang berat. Beberapa wilayah di negara kita terkena bencana. Perekonomian tertekan, banyak keluarga sedang bergumul. Tetapi Natal mengingatkan satu kebenaran. Allah hadir bukan dalam masa tenang, tetapi dalam masa gelap. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Pagi ini Tuhan rindu berbicara kepada saudara dan saya. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang pagi ini dengan hati yang mencari penghiburan, kekuatan dan suara-Mu. Buka telinga kami untuk mendengar, buka hati kami untuk percaya, dan buka hidup kami untuk taat. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas mereka terang itu telah bersinar. Ini adalah gambaran Natal. Allah masuk ke dalam gelapnya dunia. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita lihat, yang pertama, gambaran Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang membayangkan Natal itu indah. Natal itu romantis. Natal itu penuh nyanyian malaikat. Namun kenyataannya, Natal terjadi di masa gelap. Israel ada di dalam penjajahan Roma. Ekonominya sedang terpuruk, rakyat tertindas. Tetapi justru di sana Allah menyatakan diri. Natal terjadi bukan ketika dunia baik-baik saja, tetapi ketika dunia sedang kacau. Apa jadinya jika Allah menunda datang sampai situasi aman? Israel tidak pernah diselamatkan. Apa jadinya jika Allah menunggu ekonomi stabil? Tidak ada Natal bagi orang miskin. Apa jadinya jika Allah menunggu keadaan tenang? Tidak ada kabar sukacita bagi yang menangis. Natal mengajarkan Allah tidak menunggu keadaan baik. Dia hadir justru untuk mengubahnya. Kita melihat berikutnya kehadiran Allah dalam kegelapan. Mari kita lihat kembali ayat kita. Bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Artinya, bangsa itu berjalan tetapi tidak tahu arah. Mereka hidup tetapi dalam bayangan ketakutan. Mereka butuh pertolongan.
Allah tidak memanggil mereka keluar dulu, baru menolong. Allah datang masuk ke dalam kegelapan itu. Nah, bagaimana relevansinya dengan Indonesia hari-hari ini? Seperti Israel, bangsa kita juga sedang berjuang. Kita mengetahui beberapa wilayah dilanda bencana. Keluarga kehilangan rumah, ekonomi sulit, pelayanan gereja pun ikut merasakan beban. Beberapa di antara kita mungkin berkata, "Di mana Tuhan? Kenapa situasi ini terjadi? Kenapa doa saya belum dijawab?" Natal menjawab, "Aku datang, aku ada, aku menyertai." Saudara, mari kita membayangkan seorang ibu yang kehilangan semua dalam bencana. Ia duduk di reruntuhan rumahnya, memeluk satu-satunya barang tersisa. Di tengah tangis itu, tetangganya mendatangi dan berkata, "Saya ikut sedih, saya di sini, Anda tidak sendiri." Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata itu tidak menghapus kerugian, tetapi menguatkan jiwa. Karena seseorang hadir di sana. Itulah Natal. Bukan ketiadaan masalah, bukan sekedar jawaban materi, tetapi kehadiran Allah yang mengubah kekosongan menjadi pengharapan. Allah tidak jauh, Dia dekat. Matius 1 ayat 23 berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah tidak tinggal di sorga yang jauh. Allah turun dalam rupa manusia. Allah berjalan bersama kita. Natal berkata, engkau tidak sendirian. Saudaraku, Natal membuktikan Allah tidak takut dengan gelap. Manusia takut kegelapan, Allah tidak. Allah justru masuk ke dalam gelap supaya terang bersinar. Kabar baiknya, jika Ia melakukan itu untuk Israel, Ia juga melakukannya untuk saudara dan saya hari ini. Natal mengubah cara kita hidup. Jika Allah berjalan ke dalam kegelapan, maka orang percaya tidak boleh berhenti berharap. Natal berkata, lanjutkan pelayanan, lanjutkan doa, lanjutkan pengharapan. Karena Allah berkata, aku bersamamu. Saudara, hari ini mari kita tanyakan dalam diri kita, apa sisi gelap yang sedang saya hadapi? Di mana saya merasa jauh dari pertolongan Tuhan? Bahagian hidup mana yang terasa hampa atau dingin? Natal berkata, aku hadir di sini. Bagi gembala yang lelah, Allah menyertaimu. Bagi gereja yang bergumul keuangan, Allah berjalan bersamamu. Bagi jemaat yang sedang menangis, Allah mendekat kepada yang patah hati. Apa tanggapan saudara? Tanggapan saudara, percaya, bersyukur, dan terus melangkah. Mari kita baca satu ayat di dalam Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Natal adalah bukti kesetiaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengingat saudara kami di wilayah yang sedang mengalami bencana. Mereka yang kehilangan rumah, mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang kehilangan harapan. Kami berdoa Engkau menghibur yang menangis, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau menyediakan bagi yang kekurangan. Kami berdoa juga buat bangsa kami ini, Tuhan pulihkan negeri ini, beri pemimpin takut akan Tuhan, dan belas kasihan Engkau atas rakyat kecil.
Kami berdoa untuk gerejamu, kuatkan para gembala, hamba Tuhan dan para pelayan yang sedang letih. Dan kami juga berdoa untuk setiap pendengar pagi bersama Tuhan. Jamah hati mereka pagi ini, nyatakan bahwa Engkau Immanuel, Allah berserta kami. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja saudara berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas mereka senantiasa, juga atas bangsa kami Indonesia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti program Pagi Bersama Tuhan hari ini. Besok kita akan masuk di hari kedua di minggu ini. Yesus mengerti kelemahan saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Sampai jumpa besok pagi. Amin.